Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAS semester 1. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Air mengalir dari pipa A ke B. Apabila luas penampang A dan B masing-masing P dan Q, kecepatan aliran air di A dan B masing-masing X dan Y meter per second, maka diperoleh hubungan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah luas penampangnya. Jadi A sama dengan P, kemudian B sama dengan Q, kemudian kecepatan aliran airnya, jadi VA sama dengan X, kemudian VB sama dengan Y. Yang ditanyakan adalah hubungan dari A dan V ini. Jadi di sini untuk mencari hubungan dari pipa ini, jadi pipa A dan pipa B ini, berarti di sini berlaku hukum kontinuitas, yaitu debit di A sama dengan debit di B. Jadi di sini QA ini debit A sama dengan QB. QB ini debit B. Rumus dari debit adalah V dikali A. Jadi di sini VA dikali dengan AA sama dengan VB dikali dengan AB. Jadi ini rumus debit, yaitu V dikali A, kecepatan aliran dikali dengan luas penampang. Maka kita masukkan ini VA-nya yaitu X. Jadi di sini X, kemudian AA-nya adalah P sama dengan VB-nya yaitu Y dikali dengan AB-nya yaitu I. Jadi ini hubungannya. Jadi ini persamaan pertama. Ini bisa dibalik. Jadi P dikali dengan X sama dengan Q dikali dengan Y. Ini persamaan keduanya. Kemudian di sini bisa dijadikan pecahan. Jadi Q ini pindah ke bawah. Jadi di sini P per Q sama dengan, kemudian X ini pindah ke sini jadi ke bawah. Jadi Y per X. Jadi ini persamaan pecahannya. Jadi ini yang ketiga. Jadi persamaan di sini dari pilihan ini yang benar adalah yang B. Jadi P dikali X sama dengan Q dikali Y. Jadi sesuai dengan persamaan yang ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Di antara alat-alat berikut yang tidak berdasarkan prinsip Bernoulli adalah A. Venturometer, B. Karburator, C. Tabung pitot, D. Manometer, dan E. Penyemprot racun serangga. Jadi di sini yang berdasarkan prinsip Bernoulli yaitu venturometer, kemudian karburator, kemudian tabung pitot, dan yang terakhir adalah penyemprot racun serangga. Di sini yang D, pilihan yang D ini manometer, itu termasuk dalam venturometer, karena venturometer ini terbagi dua, yaitu venturometer dengan manometer dan venturometer tanpa manometer. Jadi ini jawabannya, yaitu D, jadi manometer, yang tidak termasuk prinsip Bernoulli. Kemudian nomor 16, sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm², ujungnya mempunyai keran dengan luas penampang 2 cm². Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa yang besar 0,2 meter per second dalam waktu 10 menit. Zat cair yang keluar dari keran adalah, di sini yang diketahuinya adalah luas penampangnya, yaitu A1-nya sama dengan 6 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ini luasnya dalam meter. Kemudian luas penampang yang keduanya, jadi A2 sama dengan 2 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian kecepatan zat cairnya dalam pipa yang besar, jadi pipa yang besar ini A1, berarti di sini adalah V1 sama dengan 0,2 meter per second. Kemudian waktunya yaitu 10 menit. Jadi T sama dengan 10 menit. Ini kita jadikan second, jadi sama dengan 10 dikali 60, berarti 600 second. Yang ditanyakan adalah zat cair yang keluar dari keran. Di sini pilihannya dalam liter, berarti yang ditanyakan adalah volumenya. Jadi V sama dengan berapa? Jadi di sini, karena di sini yang ditanyakan adalah volumenya, berarti ini memakai rumus debit, yaitu Q sama dengan volume dibagi dengan waktunya. Jadi kita cari di sini Q-nya dulu.
Di sini pipanya ada dua, jadi pipa besar dan pipa kecil. Karena di sini sama debitnya, karena berlaku hukum kontinuitas, jadi debit pada pipa besar sama dengan debit pada pipa kecil. Jadi berlaku hukum kontinuitas yaitu Q1 sama dengan Q2. Jadi di sini kita cari Q1-nya karena di sini sudah diketahui A1 dan V1. Jadi Q1 ini sama dengan A1 dikali dengan V1. Jadi sama dengan A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V1-nya adalah 0,2. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Jadi ini adalah debitnya. Jadi debit aliran dari pipa besar menuju pipa kecil ini yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Maka kita cari volumenya dari rumus Q sama dengan volume per T. Jadi di sini kita cari volumenya, berarti rumusnya kita ubah jadi V sama dengan Q dikali dengan T. Jadi Q dikali dengan T. Jadi di sini sama dengan, jadi Q-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan T-nya adalah 600. Maka di sini sama dengan 1,2 dikali 600 adalah 720 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi satuannya dalam meter kubik ini. Jadi di sini sesuai dengan satuan SI, maka di sini juga sesuai dengan satuan SI. Ini meter kubik, karena di sini dalam liter, maka kita ubah ke dalam satuan desimeter kubik. Karena dalam desimeter kubik ini adalah turun satu tangga, berarti dikali dengan 1000. Jadi sama dengan 720 kali 10 pangkat min 1 desimeter kubik. Jadi ini min 1 berarti di sini adalah 72. Ini desimeter kubik ini sama dengan liter, berarti 72 liter. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17, sebuah pipa mendatar dengan luas penampang 10 cm kuadrat disambungkan ke pipa mendatar lainnya yang memiliki luas penampang 50 cm kuadrat. Kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6,0 meter per second dan tekanan di sana adalah 200 kPa. Tekanan dalam pipa besar adalah, di sini yang diketahuinya adalah luas penampangnya, yaitu A1 sama dengan 10 cm kuadrat. Ini bisa diubah ke meter kuadrat, jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian luas penampang pipa yang keduanya yaitu A2 sama dengan 50 cm kuadrat, sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian kelajuan air dalam pipa kecil. Pipa kecil ini yaitu A1, berarti di sini V1-nya. Jadi V1 sama dengan 6,0, jadi nolnya bisa diabaikan, jadi 6 meter per second. Kemudian tekanannya, jadi tekanan dalam pipa kecil berarti P1 sama dengan 200 kPa. Jadi 200 kPa ini sama dengan 200.000 Pascal. Jadi ini tekanannya. Yang ditanyakan adalah tekanan dalam pipa besar. Jadi pipa besar ini yaitu ini. Jadi di sini A2, berarti di sini yang ditanyakan adalah P2 sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini, karena di sini yang diketahuinya adalah luas penampang, kemudian kecepatan aliran dan tekanan. Di sini berlaku hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini yaitu P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Jadi ini hukum Bernoulli. Ini persamaan hukum Bernoulli. Di sini kita cari terlebih dahulu V2-nya. Jadi kecepatan aliran pada pipa yang besar. Jadi V2 ini bisa dicari dari hukum kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini A1-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V1-nya adalah 6 sama dengan A2-nya yaitu 50
kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V2. Kita cari V2-nya. Jadi 10 pangkat min 4 ini bisa dicoret. Maka di sini 6 dikali 10 adalah 60. Jadi di sini 60 sama dengan 50 V2. Jadi V2 sama dengan 60 dibagi dengan 50. Jadi nolnya bisa coret. Jadi 6 dibagi 5 adalah 1,2 meter per second. Jadi ini V2-nya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah P2, maka kita ubah rumusnya ini, hukum Bernoulli. Jadi persamaan hukum Bernoulli ini kita ubah rumusnya. Di sini rho-nya adalah rho air. Jadi rho air ini sudah ditetapkan yaitu 1000 kg per meter kubik. Karena aliran dalam pipa ini adalah aliran airnya. Jadi maka massa jenisnya itu adalah massa jenis air. Maka di sini yang ditanyakan adalah P2, berarti di sini persamaannya kita ubah jadi P2 sama dengan, jadi P2-nya ini tetap di sini, yang dipindahkan adalah ini. Jadi di sini, kemudian ini juga dipindahkan. Jadi P2 sama dengan ini P1-nya tetap, jadi P1 ditambah dengan setengah rho, jadi setengah rho, kemudian V2-nya ini karena pindah jadi negatif, jadi V1 kuadrat min V2 kuadrat. Jadi ini dikurangi karena V2-nya ini pindah dari sini jadi negatif. Kemudian ditambah dengan rho dikali G dalam kurung H1, jadi H1-nya tetap, kemudian H2-nya dikurangi H2. Jadi H2-nya negatif karena pindah dari sini. Kemudian kita masukkan angkanya, jadi P2 sama dengan P1-nya adalah ini 200.000 ditambah dengan setengah, rho-nya adalah 1000, kemudian dikali dengan V1-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat dikurangi dengan V2-nya adalah ini 1,2, jadi 1,2 kuadrat. Ditambah dengan, karena di sini adalah pipanya mendatar, jadi tidak ada ketinggiannya, jadi pipa kecil dan pipa besarnya adalah mendatar. Berarti H1 ini sama dengan H2, berarti ini 0. Jadi H1 sama dengan H2, berarti H1 dikurangi H2 ini 0. Berarti di sini 0 hasilnya. Kita lanjutkan di atas. Jadi P2 sama dengan 200.000, kemudian ditambah dengan setengah kali 1000 adalah 500, jadi di sini 500, kemudian dikali dengan 6 kuadrat adalah 36, kemudian dikurangi dengan 1,2 kuadrat ini adalah 1,44. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini sama dengan 200.000 ditambah dengan 500 dikali dengan 36 dikurangi dengan 1,44 adalah 34,56. Jadi ini hasilnya, jadi 36 dikurangi 1,44. Maka di sini sama dengan 200.000 ditambah dengan 500 dikali 34,56 adalah 17.280. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini hasil totalnya adalah 200.000 ditambah 17.280 adalah 217.280. Jadi ini hasilnya. Di sini satuannya adalah Pascal. Maka kita ubah dalam kilo Pascal, berarti 217 kilo Pascal. Jadi ini hasilnya. Jadi ini jawabannya adalah yang C, 217 kilo Pascal. Kemudian nomor 18, air mengalir melalui penampang pipa seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Kemudian di sini kecepatan air yang melalui penampang A sebesar 5 meter per second. Jika tekanan pada penampang pipa A dan B sama besar, kecepatan air yang melalui penampang B adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan air penampang A, jadi VA sama dengan 5 meter per second. Kemudian di sini tekanannya sama, jadi tekanan A sama dengan tekanan B. Kemudian kecepatan air yang melalui penampang B. Jadi VB sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Di sini yang diketahuinya ketinggian dari B
B-nya. Jadi HB di sini sama dengan 45 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 0,45 meter. Jadi ini ketinggiannya. Karena di sini yang diketahuinya adalah kecepatan, kemudian tekanan, berarti di sini berlaku hukum Bernoulli, kemudian di sini juga yang diketahuinya adalah ketinggian. Jadi sesuai dengan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat. Jadi di sini satunya diganti A. Jadi di sini satunya adalah PA, kemudian di sini VA ditambah dengan rho GHA. Jadi ini persamaan Bernoulli, jadi sama dengan PB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat ditambah dengan rho GHB. Jadi ini persamaan Bernoulli-nya. Karena di sini yang ditanyakan adalah VB-nya, berarti di sini yang ditanyakan yaitu VB-nya. Berarti VB ini adalah tetap, jadi di sini setengah rho VB kuadrat sama dengan, jadi ini PB-nya pindah, jadi PA dikurangi dengan PB, kemudian ini tetap juga, jadi ditambah dengan setengah rho VA kuadrat, kemudian rho GHB-nya pindah ke sini, jadi ditambah dengan rho G dikali dengan HA dikurangi dengan HB. Di sini dikurangi dengan HB ini karena HB-nya ini dipindahkan ke sini. Jadi HB-nya negatif. Kita masukkan angkanya. Di sini nilai rho ini adalah massa jenis. Jadi kita anggap massa jenisnya adalah massa jenis air, yaitu rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi ini massa jenis airnya. Jadi di sini setengah dikali dengan 1000 dikali dengan VB kuadrat sama dengan, di sini karena tekanannya sama, jadi PA dikurangi PB ini adalah 0. Jadi karena tekanannya sama, kemudian ditambah dengan setengah, rho-nya adalah rho air, jadi dikali 1000, kemudian dikali VA-nya, yaitu ini 5 meter per second. Berarti di sini adalah 5 kuadrat, ditambah dengan 1000, dikali dengan G ini adalah percepatan gravitasi, jadi nilainya adalah 10, kemudian dalam kurung HA-nya, jadi HA-nya ini adalah di sini di dasar permukaan ini, berarti di sini adalah 0, kemudian dikurangi dengan HB-nya, HB-nya yaitu 45 cm, berarti di sini adalah 0,45. Jadi ini HA dikurangi HB, jadi 0 dikurangi 0,45. A di sini hasilnya adalah setengah dikali 1000 adalah 500, jadi di sini 500 VB kuadrat sama dengan ini setengah dikali 1000 adalah 500, jadi 500 dikali dengan 5 kuadrat ini adalah 25, kemudian ditambah dengan 1000 dikali 10 adalah 10.000, jadi 10.000 dikali dengan 0 dikurangi 0,45 adalah ini negatif, jadi negatif 0,45. Jadi di sini 500 VB kuadrat sama dengan 500 dikali 25 adalah 12.500. Kemudian ini negatif karena 10.000 dikali dengan negatif 0,45, berarti di sini dikurangi 4.500. Jadi hasilnya di sini 500 VB B kuadrat sama dengan 12.500 dikurangi 4.500 adalah 8.000. Jadi VB kuadrat sama dengan 8.000 dibagi dengan 500. Jadi nolnya bisa dicoret, jadi 80 dibagi 5 adalah 16. Jadi VB sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi hasilnya di sini 4 meter per second. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 19, sebuah bak penampungan berisi air setinggi 1 meter, G 10 meter second pangkat min 2, dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Lihat gambar, jadi ini gambarnya. Kelajuan air yang keluar dari lubang tersebut adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah ketinggian totalnya. Jadi ini ketinggian total yaitu HT sama dengan 1 meter.
kemudian percepatan gravitasi, jadi G sama dengan 10 meter per second. Karena pangkatnya di sini min 2, berarti 10 meter per second kuadrat. Kemudian di sini adalah kebocorannya, berarti ini ketinggian yang keduanya. Jadi di sini H2-nya yang di bawah, kemudian H1-nya yang di atas. Berarti yang diketahui di sini adalah H2 sama dengan 20 cm, diubah ke meter jadi 0,2 meter. Berarti di sini kita cari H1-nya, karena yang ditanyakan di sini adalah kelajuan airnya, yaitu V. V-nya ini sama dengan berapa? Rumus dari V ini ketika dalam tangki bocor ini adalah sama dengan akar dari 2GH1. Berarti ini yang kita cari terlebih dahulu, yaitu H1-nya. Jadi H1 ini adalah dicari dengan cara H totalnya itu sama dengan H1 ditambah dengan H2. Jadi H total ini sama dengan H1 tambah H2. Di sini H totalnya adalah 1, kemudian sama dengan H1-nya kita cari, ditambah dengan H2-nya adalah 0,2. Berarti H1 sama dengan 1 dikurangi 0,2. Jadi hasilnya sama dengan 0,8. Jadi 0,8 meter. Kita masukkan ke rumus ini, yaitu sama dengan akar dari 2 dikali G-nya adalah 10, dikali H1-nya adalah 0,8. Yaitu hasilnya sini sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,8 adalah akar dari 16. Akar 16 adalah 4, jadi 4 meter per second. Jadi ini kelajuannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan latihan pas semester 1.